hostnya Safa. Oke, silakan buat teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyain sama Mbak Ila. Oh ya Mbak, aku sekalian mau tanya. Tadi tuh Mbak Ila di universitas mana Mbak? Aku di Universitas Patimura Ambon, Maluku Utara. Ambon. Nah buat teman-teman 2021 ya Mbak? Ini ada 2021 kan ya? Iya, 2021 ada. Nah, Kalau 2020 nggak ada. Oh, nggak ada. Di 2021 barangkali ada yang mau ditanyain, kayak gimana caranya Mbak Ila bisa ikut pertukaran pelajar, karena nggak semua mahasiswa bisa ikut kan ya Mbak ya? Di kelasnya Mbak Ila ada berapa orang? Pertukaran ini yang dari seni rupa itu 4 orang sih. Yang Ila tahu ada 4 orang. Tapi yang satunya itu mengundurkan diri. Terus yang satunya nggak tahu, nggak ada kabar sampai sekarang. Yang Ila tahu cuma Safa aja yang masih aktif. Halo. Maaf ya semua. Kepental lagi aku. Ya nggak apa-apa, Saf. Gimana nih teman-teman, mau ada yang ditanyain sama Mbak Ila? Atau kita lanjut Safa buat nyampein materinya dulu? Halo Safa. Halo. Nah, aku lanjut ya. Lanjut dulu ya, iya. Silakan. Oh iya, jadiin host Mbak. Gak tahu ini kok sinyalnya sore tuh jelek banget. Nah, bisa terlihat? Bisa. Oke. Tadi kan kuliner yang paling terkenal di Palembang yaitu pempek. Yang di Jawa itu sudah ada. Yang terkenalnya itu pempek kapal selam. Yang dibelah itu ada kuning-kuningnya, itu telurnya. Kalau di Gang 5 di UNESA itu kan ada yang jualan. Nah itu salah satu pempek yang udah mendunia, yang kapal selam itu. Tapi ada 10 lainnya juga sebenarnya. Dan paling enak itu dicoba di Palembangnya langsung. Kalau menurut mentor yang bilang ke aku. Dan harganya itu 3.000-an. Kalau semisal ada orang asing ke Palembang cari pempek, itu dimahalin. Tapi ada kok yang jual di pasar itu 2.000-an. Jadi lewat orang dalam gitu kalau semisal pengen murah. Terus ada kuliner yang muncul saat perayaan 17 Agustus di Palembang. Itu ada telur abang, telur ukan, telur pindang, dan ketan jepit. Jadi ini tuh munculnya kulinernya saat 17-an aja. Telur itu maksudnya telur, artinya telur. Kalau yang telur abang itu contohnya kayak gini, ditancepin di mainannya. Jadi setiap orang yang beli telur itu pasti dapat mainan. Oh enggak. Maksudnya kalau yang beli mainan pasti dapat telur. Jadi udah satu paket gitu. Harganya kisaran 30-an ke bawah. Kalau beli telurnya aja itu sekitar 6.000-an. Nah, itu kuliner yang selanjutnya. Terus ada ketan jepit. Ketan jepit itu dimakan sama telur ukan atau telur pindang, itu enak banget, Rek. Kalau telur abang ini tuh biasa, telur rebus biasa, tapi di pewarna merah. Emang di ciri khas kan 17-an, jadi warnanya merah. Terus di keseniannya Palembang yang udah kalian tahu pasti Songket Palembang itu, yang ada lagunya itu Songket Palembang, udah pasti itu miliknya Palembang. Jadi itu salah satu kesenian tekstil yang ada di Palembang itu adalah songket. Ada juga batik, tapi batiknya itu tie-dye.
Gitu. Yang paling terkenal sih songketnya. Ini ada satu video. Ini salah satu video toko di Palembang yang mendistribusikan songket dan juga tekstil, barang-barang tekstil lainnya, seperti batik, benang, kain, seperti itu. Mulai dari harga 40 jutaan ke atas, sampai di bawah juga ada. Nah, ini cara pembuatannya songket. Kebanyakan cewek ya yang jadi pekerjanya pembuatan tekstil di Palembang itu. Mungkin teman-teman yang mau ke Palembang jangan lupa mampir untuk beli songketnya. Ada kok yang murah-murah, nggak sampai jutaan gitu ada. Tapi yang kecil-kecil. Nah ini yang paling tinggi harganya. Harganya 75 juta. Karena bahannya itu dari sutra. Ini yang paling mahal di Palembang. Nah itu selain ada songket dan juga batik, ada juga kaos-kaos yang oleh-oleh dari Palembang yang bisa dibawa pulang ke daerahnya lagi untuk cenderamata. Nah, selanjutnya selain kesenian juga ada arsitekturnya Palembang. Yang biasanya kita tahu itu Masjid Cengho yang ada di Pandaan. Pasti teman-teman udah pernah mampir ke situ ya. Nah, itu tuh di Palembang juga ada. Halo. Juga ada di Palembang Masjid Cengho. Cuman bedanya tingkatannya mungkin. Tingkatannya di Pandaan itu ada 3, tapi kalau di Palembang ada 2. Terus dominan di Palembang itu warnanya arsitekturnya merah. Yang udah aku tadi bilang, kalau Palembang itu akulturasi dari budaya
Tiongkok dan juga Melayu. Nah, ini salah satu arsitektur ini akulturasi dari budaya Tiongkok atau orang Cina. Sebenarnya Masjid Cengho ini ada banyak, nggak hanya di Palembang, di Pandaan. Kalau di Jawa Timur kan di Pandaan. Itu nggak hanya di situ saja. Ada juga di Surabaya juga dan lain-lain. Nah, kalau bedanya kalau di Pandaan itu ada jualan cenderamata-nya, ada jajanan-jajanannya. Tapi kalau yang Masjid Cengho di Palembang ini khusus untuk beribadah aja atau kegiatan masyarakat aja. Jadi bukan di pinggir kota, letaknya itu ada di dalamnya perumahan-perumahan kalau di Palembang, Masjid Cengho ini. Jadi seperti itu. Nah, itu aja materi yang bisa aku sampaikan selama aku jadi mahasiswa di Unsri. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seputar perkuliahan di Unsri itu gimana? Atau cara masuknya atau daftar di kampus Merdeka itu gimana? Bisa ditanyakan. Saya mau tanya untuk itu kan Safa kan masuk di seni rupa ya, tapi kalau di Palembang itu masuk jurusan apa ya? Kalau Safa di PGSD. Soalnya seni rupa di sana itu nggak ada. Hah? Nah, yang paling terdekat itu jurusan yang berkesinambungan untuk konversi mata kuliahnya itu ya PGSD. Kalau kata kakak prodi. Kalau semisal beda jurusan, semisal penjas, aku ambil penjas di sana itu susah konversinya mata kuliahnya buat ke jurusan seni rupa. Gitu. Gimana? Ya, kalau Mbak Ilanya sendiri, jurusan apa Mbak? Kalau aku di Patimura itu malah ngambil jauh banget dari seni rupa ya. Kalau seni rupa kan belajarnya gambar. Kalau aku di sana ngambilnya pertanian. Jauh banget ya, karena emang nggak bisa dikonversi gitu. Di sana kan nggak ada apa namanya seni rupa, nggak ada seni-senian gitu. Awalnya yang ditawarkan itu cuma mata kuliah kelautan. Malah masa dari seni rupa ke kelautan, emang mau ngapain gitu. Terus abis itu ya udahlah akhirnya ngambil pertanian aja. Nanti besok pas Ila di sini lulus, paling enggak ya bertani sambil nukang gitu ya. Oke, Safa, aku pengen tanya dong ke kamu. Kamu kan udah itu ya, udah ngikut pertukaran mahasiswa. Itu kan udah berapa satu semester ya, udah mau satu semester. Nah, ada nggak sih temen Safa, maksudnya yang asli Sumatera gitu loh, welcome nggak orangnya? Orangnya itu kayak gimana gitu loh? Apakah mereka masih milih-milih, terus sikap toleransi mereka itu kayak gimana gitu loh? Apakah benar-benar tinggi atau gimana? Nah, macem-macem, Mbak. Yang aku temuin teman-teman di Sumatera itu macam-macam sifatnya. Tapi kebanyakan dominan itu orangnya fast rest. Kalau semisal aku tanya tugas itu, setelah perkuliahan mungkin ada yang nggak aku pahamin, itu mereka fast respond. Meskipun ya, dia itu memiliki kesibukan, mungkin kebanyakan anak unsur itu kerja sambil kuliah. Nah, meskipun kegiatannya itu banyak, dan juga organisasi, mereka ikut organisasi juga, banyak yang seperti itu. Terus, tapi tetap fast rest gitu. Jadi aku suka. Tapi juga ada yang slow rest ya, mungkin memiliki kesibukan yang lebih tinggi dibanding lainnya. Tapi toleransinya terhadap
terhadap komunikasi ke temennya, membantu sesama itu sangat tinggi orang Sumatera itu. Dan juga disiplin orang-orang Sumatera. Gitu, Mbak. Oke, berarti sama aja Ya, ya, Safa. kita nggak bisa lihat orang dari covernya juga ya berarti ya, meskipun dia itu keras, sama aja kalau di wilayah timur juga gitu, orangnya keras, tapi welcome banget. Ila sampai pernah VC, malah pernah VC, sampai pernah nanya-nanya tugas. Ila nanya tugas, langsung dikasih sama jawaban-jawabannya langsung loh, apalagi dosen-dosennya. Emang kalau ngomong tuh kayak orang marah-marah gitu, kayak orang marah-marah. Gini ya anak-anak, Bapak itu paling tidak suka gitu. Semuanya kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kalian ikut itu kayak ya terhibur tapi agak rada-rada takut gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Dan mereka juga mereka tahu kalau orang Jawa itu kalem-kalem, lemah lembut gitu. Jadi ada nih namanya perumpamaan, kalau orang Jawa dipukul 1 kali itu nggak mau lagi. Itu kalau orang Jawa. Tapi kalau orang Ambon, orang Maluku, orang Timur dipukul 1 kali mau lagi. Jadi terus-terusan gitu. Itu bedanya. Kalau orang Barat gimana? Kalau Safa di Sumatera itu Barat ya, paling Barat tadi ya. Yang dekat Jawa, Selatan. Oh, Selatan. Ya paling nggak sama kali ya. Kayak gitu ya, meskipun mereka dosen-dosennya gimana? Kalau dosen-dosennya ngerangkul nggak? Kalau di Unsri itu bukan ngerangkul sih, lebih mengarahkan. Jadi disiplin banget dosen Unsri. Kalau misal dia telat sekali, itu nggak ditoleransi lagi. Jadi absennya itu nggak diisi sama dosennya. Soalnya sebelum pertemuan kedua itu, pertemuan pertama sudah di briefing buat aturannya gini saat perkuliahan. Nah, kalau pertemuan 2 ada kendala atau apa itu nggak ditoleransi lagi. Jadi emang harus dipersiapkan sebelum itu, dosen itu tuh. Jadi aku agak sedikit takut sih kalau di Unsri itu, soalnya beda. Ya beda sih, tapi asik kok dosennya. Tapi disiplin banget. Kayak Pak Juli gitu loh. Jadi tegang kalau mau kuliah tuh tegang. Oh, iya, oke. Dan juga ya kalau komunikasi sama anak situ tuh banyak yang nggak bisa bahasa Jawa. Jadinya mereka tuh pakai bahasa Palembang dan aku tuh kadang nggak paham. Jadi harus bahasa Indonesia yang baku banget. Jadi aku pilih-pilih anak yang mau aku chat itu bisa apa enggak bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, masih milih-milih. Gitu, Mbak. Oke. Oh ya, Safa, Mbak Ila, ini ada pertanyaan dari Revalina di room chat. Karena nggak bisa open mic, karena hujan deras katanya. Jadi, Revalina tuh mau tanya tentang budaya yang ada di kampus masing-masing. Mungkin ada perbedaan dari sistem pembelajaran dari kampus asal UNESA sama kampus pindahan tersebut. Mungkin bisa dijawab Mbak Ila dulu. Oke, Ila dulu ya. Kalau di Patimura sendiri itu unik banget. Jadi kalian ya satu mata kuliah, kalau di UNESA itu kan cuma satu dosen yang ngampu. Tapi kalau di sana itu bisa sampai 3 sampai 4 dosen. Jadi misal nih satu semester ada 16 pertemuan. Aduh, habis lagi nih. Kita keluar dulu kali aja ya. Ini masuk lagi. Iya, boleh, Mbak. Biar bisa editnya gampang. Oke ya. Safa di live semua ya, Kenapa, Mbak? di live semua, di end semua ya.
UN. Oke,